强。你哪里来的自信？穆老师，你行行好，别超过7级。练气开始。不过是相对强一点罢了。我若第一，你此生不练气，还敢怀疑我穆老师？太不可思议了！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini turnamen artefak resmi dimulai. Di sana sang ketua pun langsung mengatakan peraturan dari turnamen ini, di mana Sekte Shiju akan memberikan mereka bahan-bahan yang cocok untuk memurnikan artefak suci kelas atas. Dan kemudian tinggal mereka sendirilah yang membuatnya menjadi artefak. Tentunya hasil buatan nanti akan dinilai oleh batu pengujian untuk menentukan siapa pemenangnya. Di sana tanpa basa-basi lagi Bos Muyun juga langsung bergegas dalam membentuk senjata miliknya. Yang tanpa diduga metode yang dilakukan oleh Bos Muyun ini malah sangat berbeda dengan metode pada umumnya. Bahkan para juri yang melihatnya dibuat penasaran dan memutuskan untuk melihatnya lebih dekat lagi. Tentunya mereka pun benar-benar sangatlah kagum dengan metode dari Bos Muyun, di mana Bos Muyun juga menambahkan sebuah formasi dan sangat berbeda dengan metode dari mereka sendiri. Sementara untuk Bos Muyun menyadari kalau dirinya diperhatikan, ia pun juga sangatlah kaget. Alhasil para jurilah yang dibuat kaget dan memutuskan untuk mengecek para peserta yang lain juga. Sampai singkat cerita, di malam harinya satu persatu peserta pun sudah menyelesaikan pedang miliknya. Bahkan Meng Yun yang juga sudah selesai malah langsung memanggil Bos Muyun dengan sebutan guru. Sontak Bos Muyun benar-benar cukuplah kesal karena ia tak pernah menjanjikan akan hal itu. Tapi ternyata Meng Yun sudah sangatlah pede kalau ia pasti memenangkan turnamen ini. Jelas jika itu terjadi, ia pasti akan diangkat menjadi murid dari bos kita. Yang pada akhirnya karena para peserta sudah selesai semua, jadi para juri pun mulai menguji senjatanya masing-masing menggunakan artefak kelas atas yaitu batu penguji. Jadi masih sama seperti dulu guys, bahwa batu penguji akan memunculkan 7 pilar cahaya dengan atribut yang berbeda. Di mana semakin tinggi pancaran cahayanya, artinya kualitas pedangnya akan semakin bagus. Yang pada akhirnya Zhao Meng lah yang menjadi orang pertama yang dinilai senjatanya. Ternyata untuk Zhao Meng ini berhasil membuat senjata suci kelas 5 di kelas rendah. Sontak para juri pun tetap memujinya karena memang Zhao Meng sudah menunjukkan perkembangannya. Bahkan ia yakin suatu saat Zhao Meng pasti akan menggantikan posisinya sebagai ketua sekte gudang senjata. Kemudian giliran Jing Zheng lah yang akan dinilai. Yang tanpa diduga dia malah hanya menciptakan senjata suci tingkat 3 di kelas rendah. Jelas Jing Zheng yang melihatnya tak percaya sama sekali dan malah memprotes kepada juri. Sayangnya protes tersebut hanya membuatnya menerima serangan saja. Tentunya para juri pun mengingatkan siapapun yang meragukan batu pengujian maka akan berakhir seperti ini. Jelas sektenya sendiri selalu bersikap jujur dan menjunjung tinggi keadilan. Yang pada akhirnya giliran Meng Yun lah yang turun tangan guys. Sontak dengan kepercayaan diri yang tinggi, Meng Yun pun langsung mengoceh dan mengatakan kalau ia pasti akan memecahkan sejarah dunia. Dan pasti akan terkenal di 3000 dunia kecil. Tapi ia malah mengatakan kalau ia tetap ingin menjadi seorang alkemis dan bukanlah penempa pedang. Untungnya ocehan dari Meng Yun ini masih sesuai dengan hasil yang ia miliki. Di mana senjata miliknya adalah senjata suci tingkat 7 di kelas rendah. Jelas para penonton pun benar-benar sangatlah kaget dengan pencapaian itu.
Tapi untuk Meng Yun sendiri, ia malah tidaklah pede kalau senjata tingkat 7 bisa mengalahkan Bos Muyun kita. Bahkan ia malah menghampiri Bos Muyun dengan wajah sedihnya. Namun di sana Bos Muyun malah tak terlalu memperdulikannya dan mencoba untuk menghindar saja. Sampai di arena, giliran Gu Peiyang lah yang sekarang turun tangan. Yang sudah jelas sekelas Gu Peiyang juga memiliki tingkat yang tinggi, yaitu tingkat 7 di kelas atas. Tapi lagi-lagi hal itu malah tak membuat Huowu gentar, dan kali ini gilirannya lah yang menunjukkan senjatanya. Yang ternyata untuk senjatanya sendiri adalah tingkat 8 di kelas bawah atau yang tertinggi saat ini. Sontak ia pun benar-benar merasa di atas angin dan sedikit memprovokasi Bos Muyun. Tapi Bos Muyun sama sekali tidaklah gentar. Meski senjata Huowu terlihat kuat dan memiliki nilai tingkat 8, namun katanya senjatanya miliknya ini akan melampauinya. Mendengar akan hal itu, Jusian pun tidaklah percaya. Dia bertanya dari manakah kepercayaan diri milik Bos Muyun ini. Yang ternyata pemurnian artefak Bos Muyun ini telah menggunakan sebuah metode kuno, yaitu 9 elemen pengumpul energi. Diketahui metode ini memanglah berfokus pada kekuatan alam yang tidak ada bandingannya. Mengenai cara memanfaatkannya, Bos Muyun hanyalah perlu memasukkan semua energi alam ke dalam pedang yang dia murnikan. Dan sudah pasti pedang miliknya ini akan menjadi sebuah pedang kuat di tingkat Immortal Point. Jusian masih enggak percaya, menurutnya untuk membuat senjata Immortal Point diharuskan memasukkan sebuah energi immortal ke dalam pedangnya. Karena jikalau tidak, senjata milik Bos Muyun mustahil untuk menjadi pedang Immortal Point. Dan yang ada, menurut Jusian, pedang milik Bos Muyun ini paling tidak sudah mencapai senjata suci di kelas terbaik. Langsung aja penilaian pedang Bos Muyun pun dilakukan. Di belakangnya ada Meng Yun yang terlihat sangat khawatir. Dia takut kalau pedang Bos Muyun bakalan melampaui pedang miliknya. Selain itu, dia juga memohon agar Bos Muyun tidak meledakkan batu penguji jika nanti pedangnya melampaui pedang miliknya. Dari sini Meng Yan sangatlah panik, itu karena jika bos kita melampauinya, maka dia sudah pasti tidak akan jadi untuk menjadi muridnya. Segera Bos Muyun pun maju dan letakkan senjatanya. Di sana batu penguji pun mulai bereaksi dan mulai menilainya. Sangat begitu pelan reaksi yang diperlihatkan oleh batu penguji, membuat Huowu pun malah meremehkannya. Tapi lain halnya dengan para tetua. Mereka malah menjadi antusias dan langsung turun melihat penilaian pedang Bos Muyun. Mendengar ocehan dari Huowu, kali ini Bos Muyun pun membalasnya, serta mengingatkan mengenai janjinya yang tidak lagi menempa artefak dikala Bos Muyun yang menjadi juaranya. Dari arah belakang, Meng Yun lagi-lagi merasa panik. Karena tak lama lagi batu pengujinya akan meledak meskipun penilaian batunya terlihat lambat. Namun sebenarnya itu bukanlah senjata Bos Muyun yang lemah, melainkan batu penguji sangatlah kesulitan untuk menilainya. Kini semua orang pun terdiam dan mulai memperhatikan pergerakan dari semua warna dari penilaiannya. Dan seketika semua orang dibuat tidak bisa bernapas guys, dikala semua warna tiba-tiba melesat ke atas. Dengan begini sudah dikonfirmasi kalau penilaian senjata milik Bos Muyun memanglah sudah melampaui Huowu. Yang mulai saat ini Huowu tidak akan diperbolehkan lagi untuk menempa artefak. Bahkan kejutan dari Bos Muyun belum selesai, di mana perkiraan dari Meng Yun tadi akhirnya terjadi. Yakni tak lama dari itu batu penguji seketika bergetar dan berakhir meledak. Sontak para tetua pun terkejut dan langsung mengumumkan kalau kejuaraan kompetisi ini dimenangkan oleh Bos Muyun. Di sana Meng Yun juga langsung mengonfirmasi senjata hasil buatan Bos Muyun yang merupakan senjata suci tingkat 10. Alhasil Bos Muyun pun menjadi juara dan berhak mendapatkan senjata Immortal Point dari Sekte Gudang Artefak. Semua penonton bersorak-sorai atas kemenangan Bos Muyun serta mereka juga sangatlah bermimpi untuk bisa menyentuh senjata itu. Dan tentu saja torehan kepiralan Muyun kembali bertambah, di mana sebelumnya dia telah menjadi juara alkemis dan sekarang menjadi juara artefak. Dan setelah ini Bos Muyun kemudian mengumumkan kalau dirinya akan menjual kedua hadiah kompetisi ini pada pelelangan di Paviliun Tianbao.
Dia meminta kepada semua kelompok siapapun yang menginginkan kedua harta miliknya maka bisa datang ke Pavilion Tianbao. 木云是不是脑子抽掉了？拍卖！ Awalnya semua penonton begitu menyayangkan tindakan Muyun ini. Tapi di lain sisi ada juga orang yang beranggapan kalau tindakan bos Muyun ini sangatlah cerdas. Karena ketika seseorang menyimpan harta yang terlalu berharga, maka sudah pasti dirinya akan menjadi incaran semua kelompok untuk dibegal. 说拿出去拍卖就拿出去拍卖。 Langsung aja tak basa-basi sang tetua gudang senjata kemudian mengajak Muyun untuk pergi ke sektenya mengambil hadiah dari kompetisi ini. Tapi sebelum itu dirinya memiliki beberapa pertanyaan dan juga ada satu sosok yang kini sudah menunggunya, dia adalah Sentiani. Segera si tetua pun membuka sebuah portal mengajak bos Muyun dan yang lainnya untuk memasukinya. Su Jianqi membawa bos Muyun pada sebuah tempat yang di sana sangatlah luas dan terdapat sebuah monumen di tengahnya. Tempat apakah itu dan apa kepentingan dari Pak Tua Tianqi menunggu bos kita ini guys? Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.